Hari ini aku tuh mau ngebahas mengenai 2 persyaratan terbang, sama ada teman yang menanyakan mengenai kalau tiket kena reschedule nanti itu nambah biayanya berapa. Oke, mari kita bahas. Yang pertama mengenai reschedule flight atau perubahan jadwal penerbangan. Ini ada pertanyaan seperti ini. Mas Nika, kalau penerbangan di reschedule itu nambah duit enggak? Jadi begini, untuk setiap airline itu mempunyai aturan tersendiri masing-masing. Kebetulan mbaknya ini menggunakan pesawat Lion Group. Jadi aturannya itu kalau di reschedule 72 jam sampai dengan 4 jam sebelum keberangkatan, maka akan kena potong biayanya sebesar 50% dari harga tiketnya. Kalau sudah memasuki 4 jam sebelum penerbangan, itu nanti biaya potongnya 90% dari harga tiketnya. Jadi itu adalah untuk biaya-biaya jika teman-teman melakukan reschedule tiket pesawat. Perlu diingat, setiap airline mempunyai aturan tersendirinya. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman jika melakukan reschedule penerbangan bisa menanyakan langsung ke ticketing airline atau agen travel tempat teman-teman melakukan reservasi pembelian tiket pesawat. Pertanyaan selanjutnya, ini ada WA dari teman juga. Hari ini penerbangan pertama, nenek aku udah antigen tapi si kecil enggak. Soalnya dulu pas dari Jakarta enggak ditanyain tes begituan. Jadinya adik aku gak dites, terus sekarang gak bisa berangkat. Ini dulu penerbangannya itu dari Jakarta ke Lombok. Jadi mbaknya ini menanyakan, kok dari Jakarta ke Lombok saya tidak dimintain PCR gitu ya? Ini dulu kan antigen doang nih. Jadi untuk aturannya itu, jika melakukan penerbangan dari dan ke Pulau Bali dan Jawa, wajib untuk anak-anak yang belum divaksin melakukan tes swab PCR untuk syarat penerbangannya. Nah, kenapa mbak ini nggak dimintain waktu dari Jakarta ke Lombok? Soalnya itu tidak berlaku syarat penerbangannya di luar dari Pulau Bali dan Pulau Jawa. Jadi anak-anak tuh bisa cuman sebatas antigen saja untuk penerbangan ke Lombok. Dan berlaku bagi seluruh bandara dengan tujuan kecuali Bali dan Jawa. Jadi untuk aturan penerbangan yang berlaku sekarang di bulan Januari tahun 2022 itu yaitu mengenai syarat penerbangan kembali menggunakan aturan sebelumnya. Sebelumnya itu maksudnya kan tanggal 24 Desember kemarin sampai dengan 2 Januari 2022 ada pembaharuan. Jadi penerbangan yang akan diberlakukan itu sebelum tanggal 24 Desember 2020. Yaitu SE Satgas Penanganan Covid nomor 22 tahun 2021 dan SE Kemenhub nomor 96 tahun 2021. Untuk update dan persyaratan penerbangan itu melalui Bandar Udara Internasional Lombok dan bandara lainnya kecuali Pulau Jawa dan Pulau Bali diberlakukan kartu vaksin minimal dosis pertama dan PCR 3 kali 24 jam.
Ini maksudnya 3 kali 24 jam masa berlakunya. Kalau menggunakan swab antigen itu berlakunya 1 kali 24 jam. Untuk penerbangan dari dan ke serta antar kota atau kabupaten Pulau Jawa, Bali, syarat terbangnya itu menggunakan kartu vaksin minimal dosis pertama. Ini bisa melakukan penerbangan dengan kartu vaksin dosis pertama serta swab PCR yang berlaku 3 kali 24 jam. Jika sudah melakukan vaksin dosis kedua, bisa menggunakan swab antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Terus gimana? Apakah nenek sama cucunya bisa diberangkatkan di hari itu ke bandara tujuan? Atau ini ke Jakarta. Untuk si anaknya ini atau si cucu dari nenek ini tidak bisa diberangkatkan dikarenakan syaratnya itu belum lengkap, yaitu belum melakukan tes swab PCR. Si neneknya udah bisa terbang dikarenakan neneknya kan sudah vaksin kedua dan sudah melakukan tes antigen, jadi neneknya bisa terbang. Tapi nggak mungkin kan bakal ninggalin cucunya, ya udah tiketnya hangus, akan dikembalikan uangnya sekitar 10% dari harga tiket dikarenakan sudah memasuki 4 jam sebelum jam keberangkatan. Terus solusinya gimana? Ya udah mesti tunggu si cucunya ini melakukan tes PCR. Biasanya tes PCR itu bisa jadi 1 kali 24 jam kalau nggak rame. Jadi neneknya beli tiket baru lagi dan melakukan tes PCR untuk cucunya ini. Setelah itu baru bisa diberangkatkan. Kemungkinan keesokan harinya atau 2 hari ke depan. Seperti itu aturannya. Kalau ada salah kata atau ucapan, teman-teman bisa kasih saran atau komen di kolom komentar. Salah. Udah mulai ya? Oke, sekian dari saya. Atas penjelasannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.